Di tengah pertemuan yang penuh frustasi antara Donald Trump dan Zelensky baru-baru ini, Presiden Rusia Vladimir Putin merayakan keberhasilan pasukan Rusia untuk kembali menguasai Kursk. Tak hanya merayakan keberhasilannya, Putin pun ikut memuji sekutunya, yakni Korea Utara. Putin memuji kepahlawanan dan dedikasi para pejuang Korea Utara, yang menurutnya bahu-membahu dengan para pejuang Rusia membela tanah air Rusia seperti tanah air mereka sendiri. Ini adalah bukti komitmen Korea Utara dan Rusia dalam menjalankan perjanjian pertahanan bersama yang ditandatangani kedua negara pada Juni 2024, yang sekaligus mengirimkan sinyal pada NATO dan dunia bahwa Rusia tidak sendiri. Mereka memiliki aliansi kuat. Saat sebelumnya, banyak tentara China juga ada di medan perang untuk bertempur bersama tentara Rusia. Di tengah suasana penuh ketegangan global, dunia kembali dikejutkan oleh perkembangan terbaru dalam konflik Rusia-Ukraina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dilaporkan semakin frustasi dengan situasi di lapangan, terutama usai Rusia terus menggempur Ukraina. Baru-baru ini diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Zelensky di Vatikan. Trump dan Zelensky bertemu secara langsung saat menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, di mana pertemuan ini juga menjadi yang pertama sejak keduanya bersitegang sengit di Gedung Oval, Washington pada Februari lalu. Seperti kita tahu, saat itu di Oval Office, Trump sempat menuduh Zelensky berjudi dengan Perang Dunia Ketiga. Sementara Zelensky menyebut Trump terjebak dalam gelembung disinformasi yang menguntungkan Moskow. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to take. Namun kini tak seperti sebelumnya, pertemuan empat mata di Vatikan ini menunjukkan sedikit kemajuan. Dalam suasana yang penuh simbolisme, kedua pemimpin berbicara selama 15 menit tanpa didampingi staf. Zelensky pun menyebut pertemuan ini berpotensi menjadi bersejarah jika menghasilkan perdamaian yang diharapkan. Sementara juru bicara Gedung Putih menggambarkannya dengan kata sangat produktif. Dalam pertemuan ini sendiri, ada beberapa poin yang didapat. Pertama, Zelensky menekankan perlunya gencatan senjata penuh dan tanpa syarat, serta perdamaian yang andal untuk mencegah perang berulang. Trump mendorong Ukraina untuk menerima pengakuan de jure atas kendali Rusia di Crimea sebagai bagian dari kesepakatan damai. Sebuah usulan yang ditolak keras oleh Zelensky karena bertentangan dengan konstitusi Ukraina. Di poin inilah, meski Zelensky menyatakan bahwa pertemuan itu bisa jadi sejarah, namun hubungan kedua pemimpin tetap tegang. Trump membutuhkan dukungan Zelensky untuk mewujudkan janjinya mengakhiri perang dengan cepat. Sementara Zelensky bergantung pada tekanan Trump kepada Moskow untuk melunakkan syarat-syarat Rusia. Menariknya, di tengah upaya diplomasi ini, Rusia justru menunjukkan sikap yang seolah tidak peduli dengan pertemuan tersebut. Putin terus menyerang dan menggempur wilayah-wilayah di Ukraina. Bahkan terbaru, serangan besar juga mencapai Kiev, ibu kota Ukraina. Selanjutnya, Putin juga baru-baru ini memastikan kemenangan di Kursk. Wilayah Rusia yang sempat dikuasai Ukraina telah kembali Rusia kuasai secara 100%, di mana Putin memilih untuk merayakannya dengan memberikan pujian untuk para pasukan yang telah berjuang. Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области. Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесенные противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных. Selain itu, Putin juga mengirimkan pesan keras kepada dunia bahwa Rusia tidak sendirian. Di sisi lain, ada hal menarik yang baru-baru ini juga disampaikan Putin, bahwa ia akhirnya mengonfirmasi adanya bantuan dari Korea Utara, dan ia berterima kasih atas hal tersebut pada para tentara Korea. Menurut Putin, tentara dari Korea telah bahu-membahu dengan tentara Rusia, layaknya mempertahankan tanah air kita sebagai milik mereka sendiri. Dan sebagai info, pejabat intelijen Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Ukraina sendiri mengatakan Korea Utara telah mengirim sekitar 10.000 hingga 12.000 tentara ke Rusia musim gugur lalu, dan bisa jauh lebih banyak saat ini.
di mana menurut laporan dari The Politico, Korea Utara telah menjadi kunci strategi Rusia untuk mengalahkan Ukraina dengan mengerahkan sejumlah besar tentara ke dalam pertempuran di Kursk. Aliansi kuat Rusia mengalahkan NATO. Ukraina awalnya mungkin percaya diri saat mereka memiliki NATO hingga Amerika Serikat di belakang mereka. Seperti kita tahu, NATO, terutama melalui Amerika Serikat, telah memberikan bantuan militer senilai lebih dari 260 miliar US dollar hingga 2025. Ini termasuk tank, jet tempur F-16, hingga sistem pertahanan udara, serta peluru artileri, rudal, dan drone. Selain itu, NATO menyediakan logistik seperti jalur pasokan melalui Polandia dan tekanan diplomatik melalui sanksi ekonomi terhadap Rusia. Namun, Rusia tidak bertempur sendirian. Mereka memiliki aliansi strategis dengan Korea Utara, China, dan Iran, memainkan peran kunci dalam kemenangan di Kursk. Pada Oktober 2024, sekitar 11.000 hingga 15.000 tentara Korea Utara dikerahkan ke Kursk untuk membantu Rusia. Seperti yang dilaporkan oleh Reuters dalam artikel berjudul What We Know About North Korean Troops Joining Russia's War in Ukraine. Di situ Korea Utara memasok lebih dari 3 juta peluru artileri, misil balistik KN-23, roket anti-tank, dan drone kamikaze ke Rusia. Ini adalah komitmen kedua negara dalam perjanjian untuk saling menjaga, di mana sebagai timbal balik, Rusia juga akan menawarkan bantuan timbal balik ke Korea Utara jika diperlukan. Menariknya, Korea Utara bukan satu-satunya kubu yang bergabung dengan perang bersama Rusia. Saat baru-baru ini, pada April 2025, Zelensky mengklaim bahwa ada 155 warga China yang bertempur bersama pasukan Rusia. Memang tak seperti Korea yang mengakui keterlibatan mereka. China memilih untuk menolak klaim, tapi yang pasti ada indikasi kuat tentang keterlibatan. China telah memberikan dukungan besar kepada Rusia melalui pasokan barang-barang dual use atau barang yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Di mana menurut Carnegie Endowment, China mengekspor barang senilai 300 juta US dollar per bulan ke Rusia, termasuk komponen untuk drone, tank, dan senjata lainnya. Seperti dilaporkan oleh BBC dalam artikel How is China Supporting Russia After It Was Sanctioned for Ukraine War? Selanjutnya ada juga Iran. Negara ini dilaporkan memasok ribuan drone Shahed dan misil balistik ke Rusia yang digunakan secara ekstensif di Ukraina, termasuk di Kursk. Drone ini terbukti efektif dalam menghancurkan target Ukraina. Selain itu, pada Januari 2025, Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang mencakup kerjasama militer dan teknis, memperkuat posisi Rusia di medan perang saat ini. China, Russia, Iran, China, Russia, Iran, Russia, China. China, Russia, Iran. China, Russia, Iran. Russia, China, and Iran. Zelensky minta senjata lebih banyak. Trump, kita lihat saja. Saat ini Trump dibuat frustasi oleh Putin. Trump yang sebelumnya selalu mengatakan bahwa ia bisa menghentikan perang, harus mendapati fakta bahwa Putin tak bisa ia kendalikan. Putin tak mendengarkannya. Saat selama 100 hari lebih Trump menjabat sebagai presiden, Putin belum mengakhiri perang di Ukraina seperti yang dijanjikan Trump. Melihat hal ini, ada kalimat menarik yang disampaikan Trump baru-baru ini. Dalam pertemuannya dengan Zelensky, ia mengatakan bahwa Zelensky menegaskan kembali permintaannya akan senjata. Dan Trump menjawab, kita akan melihat apa yang akan dilakukan Rusia. Namun dia telah mengatakan hal itu selama 3 tahun, bahwa dia membutuhkan lebih banyak senjata. Kita akan lihat apa yang terjadi. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan Rusia, ujar Trump, sumber The Hills. Apa yang dikatakan Trump ini sendiri seolah memberikan ancaman pada Rusia, jika Amerika mungkin akan kembali mendukung Ukraina. Usai sebelumnya, Trump menghentikan bantuan senjata ke Ukraina usai pertemuan panas di Gedung Oval. Pada akhirnya, di tengah pertemuan Trump dan Zelensky di Vatikan, di sisi lain dunia, dentuman perang masih bergema keras di Ukraina. Dengan Rusia yang kian perkasa, Ukraina yang didukung NATO nampak makin terjepit tanpa Amerika Serikat. Saat Rusia didukung aliansi kuat bersama Korea Utara, China, dan Iran, Rusia terus memperlihatkan dominasinya di medan perang.
di mana kemenangan di Kursk menjadi bukti bahwa Rusia bukan lawan yang bisa diremehkan, bahkan dengan dukungan NATO di belakang Ukraina. Trump yang berjanji mengakhiri perang, kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Putin tidak bisa ia kendalikan. Sementara Zelensky terus memohon senjata lebih banyak. Trump hanya bisa berkata, kita lihat saja apa yang dilakukan Rusia. Pernyataan ini bukan sekedar ancaman, tetapi juga cerminan dari ketidakpastian yang kian menyelimuti konflik ini. Dunia kini menyaksikan dengan napas tertahan. Akankah dominasi di Vatikan membawa angin damai? Ataukah perang ini tak akan berhenti dengan Rusia terus memperluas wilayahnya di Ukraina? Drop komentar kalian di bawah.